Ya, sekarang bayangkan saja apa jadinya ketika Gibran itu menghadiri acara kemudian duduk berdampingan dengan Prabowo Subianto. Pasti akan menjadi perbincangan banyak netizen, benar gak? Dan jujur saja ya, saya tidak bisa membayangkan apa jadinya ketika Gibran hadir dan kemudian tiba-tiba ada teriakan fu fu fa fa. Ngeri sekali kan? Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon Omon. Ya, acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI telah selesai dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober kemarin. Namun pemberitaannya sampai sekarang ini masih saja ramai diperbincangkan oleh netizen di media sosial. Mulai dari Presiden Jokowi yang tidak mendapatkan tepuk tangan lah, bahkan sampai dengan Gibran yang tidak hadir di dalam acara pelantikan. Ya, terkait dengan hal ini, maka muncul banyak sekali pertanyaan. Mengapa si Gibran ini tidak hadir dalam acara pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI? Apakah Gibran itu memang berhalangan hadir? Atau memang sengaja untuk tidak hadir? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Ya, kalau menurut pendapat saya, ada 3 kemungkinan mengapa si Gibran itu tidak hadir di acara pelantikan kemarin. Pertama, kemungkinan Gibran itu memang berhalangan untuk hadir. Nah, yang kedua, kemungkinan Gibran itu tidak berani hadir lantaran apa? Lantaran takut ditanya soal kasus Fufu Fafa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemungkinan Gibran itu memang sengaja diminta untuk tidak hadir. Karena apa? Karena Prabowo itu pasti risih kalau harus duduk di samping Gibran. Makanya sejak kasus Fufu Fafa itu viral di media sosial, Gibran itu tidak pernah lagi tampil bersama dengan Prabowo Subianto dalam satu panggung atau satu acara. Ya, sekarang bayangkan saja apa jadinya ketika Gibran itu menghadiri acara kemudian duduk berdampingan dengan Prabowo Subianto. Pasti akan menjadi perbincangan banyak netizen, benar gak? Dan jujur saja ya, saya tidak bisa membayangkan apa jadinya ketika Gibran hadir dan kemudian tiba-tiba ada teriakan fu fu fa fa. Ngeri sekali kan? Ya, coba bayangkan saja, apakah Prabowo gak malu kalau sampai itu terjadi? Ya pasti malu lah. Apalagi yang diteriaki Fufu Fafa itu duduk di samping Prabowo. Tentu ini akan menjadi pemandangan yang langka, bener gak? Ya, tahu sendirilah gimana netizen plus 62 kalau sudah ada bahan seperti itu, bener gak? Saya jamin pasti perbincangan mengenai kasus Fufu Fafa akan semakin viral di media sosial. Dan sangat mungkin akan bermunculan meme-meme baru mengenai Fufu Fafa di media sosial. Nah, mungkin inilah pertimbangannya mengapa si Gibran itu kemudian tidak hadir dalam acara pelantikan kemarin. Nah, tapi dari 3 kemungkinan yang saya sebutkan tadi, terkait alasan kenapa Gibran itu tidak hadir dalam acara pelantikan, menurut saya alasan yang paling kuat adalah Gibran itu memang tidak berani hadir lantaran apa? Lantaran takut ditanya soal kasus Fufu Fafa. Dan ketidakhadiran Gibran itu juga sekaligus mencatatkan sejarah baru. Jadi baru pertama kali ini sejak era reformasi, wakil presiden terpilih tidak hadir dalam acara pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI. Padahal itu adalah acara kenegaraan yang sangat-sangat penting. Bahkan perwakilan duta besar dari negara lain juga turut hadir dalam acara pelantikan tersebut. Jadi menurut saya sangat-sangat tidak pantas apabila ada wakil presiden terpilih namun tidak hadir dalam acara pelantikan tersebut. Dan ini jelas akan menjadi presiden buruk bagi sejarah bangsa Indonesia ke depan. Ya, kalau diperhatikan saat acara pelantikan kemarin itu ya, setidaknya ada 2 poin penting yang saya amati. Pertama, Jokowi adalah satu-satunya presiden yang tidak mendapatkan tepuk tangan saat namanya itu disebut dalam sambutan. Padahal ya, kalau kita amati, presiden-presiden sebelumnya itu selalu mendapatkan tepuk tangan. Jadi sangat kontras sekali perbedaannya. Dan tentu kalau bicara soal tepuk tangan, ini bukan hanya sekedar tepuk tangan. Namun ada nilai rasa hormat dan apresiasi di balik itu semua. Dan kemarin kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita sendiri bagaimana Presiden Jokowi itu tidak mendapatkan satupun tepuk tangan. Bahkan semuanya itu kompak untuk tidak memberikan tepuk tangan saat nama Presiden Jokowi itu disebut dalam sambutan. Lah, ini kan parah sekali. Nah, kemudian yang kedua adalah Gibran adalah satu-satunya wakil presiden terpilih yang tidak hadir dalam acara pelantikan DPR. Padahal ya wakil-wakil presiden sebelumnya itu selalu hadir. Nah, melihat semua kejadian ini, saya jadi khawatir apakah saat acara pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober nanti Gibran akan hadir. Atau jangan-jangan Gibran malah batal dilantik dan digantikan oleh Puan Maharani. Ya siapa tahu, bener gak?
Apalagi belakangan ini kita sering kali melihat Prabowo Subianto sangat harmonis bersama dengan Puan Maharani. Coba perhatikan saja, saat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Prabowo ini lagi-lagi tampil akrab bersama dengan Puan Maharani. Nah, biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Tampak keduanya sangat akrab sekali kan? Nah, kemudian di acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD RI, lagi-lagi ya Prabowo Subianto itu juga tampil sangat akrab bersama dengan Puan Maharani. Lah ini kan semakin menguatkan dugaan publik selama ini. Jangan-jangan ya Gibran nanti beneran akan digantikan oleh Puan Maharani. Nah, biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Sini. Jangan, ibu dulu. Jangan. Dorong, Bang. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Jadi ya, dalam 2 momen pada tanggal 1 Oktober kemarin, Prabowo Subianto itu justru tampil sangat akrab bersama dengan Puan Maharani. Padahal ya, seharusnya kan Prabowo ini tampil akrab bersama dengan wakilnya si Gibran, bukan dengan Puan Maharani. Ya, tapi begitulah yang namanya politik. Ketika isu mengenai Fufafa viral, Gibran ini memang tidak pernah hadir atau bersama dengan Prabowo Subianto dalam satu forum atau satu acara. Ya, mungkin Prabowo Subianto sendiri merasa tidak nyaman dengan Gibran. Apalagi setelah isu mengenai Fufafa viral di media sosial. Bahkan Prabowo justru lebih sering menampilkan atau memperlihatkan keakrabannya bersama dengan Puan Maharani. Jadi ya, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Apakah benar bahwasanya Gibran itu akan digantikan oleh Puan Maharani? Karena dalam politik itu tidak ada yang namanya tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Bisa saja nanti Gibran dilantik dan kemudian digantikan di tengah jalan. Semua itu bisa saja terjadi. Lawang undang-undang yang mengenai batas usia capres dan cawapres saja bisa dirubah dalam hitungan jam. Bener gak? Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.